Jepang hendak memberikan gratis kapal destroyer Abukuma Class kepada Indonesia, asalkan Indonesia membeli fregat Mogami terlebih dahulu. Kesepakatan seperti ini tidak buruk bagi Indonesia yang memang butuh kapal destroyer semacam Abukuma Class. Jika sudah seperti ini, ada baiknya Indonesia mempertimbangkan pemberian gratis kapal destroyer Abukuma Class. Melihat dari spesifikasinya, Abukuma Class merupakan kapal destroyer kelas atas. Ia masuk ke pasukan bela diri maritim Jepang atau JMSDF untuk menggantikan Yubari Class yang menua pada Desember tahun 1989. JMSDF mempunyai 6 unit Abukuma Class dari rencana awalnya yang mau membuat 11 unit. Namun di tengah perjalanan, setelah membuat 6 unit, JMSDF meminta kapal perusak baru, yakni Hatsuyuki Class. JMSDF berencana untuk membangun 11 kapal Abukuma Class, tetapi hanya 6 yang dibangun saat kapal perusak kelas Hatsuyuki mulai beroperasi dengan Angkatan Laut. Uniknya ke-6 kapal Abukuma Class diberi nama sesuai dengan kapal perang Kaigun di era Perang Dunia II. Ke-6 kapal Abukuma Class diberi nama sesuai dengan kapal penjajah pada Perang Dunia II Jepang. Dari ke-6 kapal Abukuma Class, masing-masing di antaranya yaitu tentu JS Abukuma, kemudian JS Jinsu, JS Oyodo, JS Sendai, JS Chikuma, dan terakhir JS Stone. Meski saat ini tergolong sebagai destroyer tua, nyatanya Abukuma Class sudah memakai fitur kapal perang siluman. Bentuk lambung V membuatnya sulit dideteksi radar lawan. Selain itu, Abukuma Class dinobatkan sebagai destroyer escort yang memiliki sistem pertahanan udara mematikan. Indonesia saat ini tengah membuat frigate Arrowhead untuk menangkal serangan udara, dan Abukuma Class bisa menjadi solusinya. Abukuma adalah kapal tipe DE pertama yang dilengkapi dengan radar pencarian udara. Kapal tidak dilengkapi dengan area pendaratan, tetapi memiliki stasiun penambahan helikopter vertikal atau flare trap. Untuk menembak lawan di udara, Abukuma Class mengandalkan rudal permukaan ke udara MK31 Ram GMWS dan CIW Phalanx. Selain itu, ia bisa membawa 8 unit rudal anti kapal Harpoon. Kelas Abukuma dipersenjatai dengan 4 rudal anti kapal RGM-84 Harpoon dan peluncur 8 putaran tipe 74 versi buatan Jepang dari Amerika untuk menembakkan roket anti kapal selam. Untuk menggasak kapal selam, ada elemen roket Ashrock yang sudah tersohor kualitasnya, ditambah dengan torpedo kaliber 324 mm. Dua tabung torpedo 3 kali lipat 324 mm tipe 68 onboard dapat meluncurkan torpedo MK73 atau MK46. Meriam utama yang dipasang pada kapal ini adalah Otomelara Compact Dual Purpose Gun kaliber 76 mm. Meskipun tergolong kapal destroyer tua, akan tetapi kemampuannya tidak bisa diragukan. Ini akan menjadi senjata Indonesia untuk menjawab tantangan di Laut Cina Selatan. Akan menjadi kombinasi yang mematikan jika fregat kelas Mogami disandingkan dengan destroyer Abukuma Class. Indonesia memerlukan profil kapal destroyer untuk mencegat unsur Cina sebelum memasuki Natuna Utara di perairan internasional. Pertempuran laut modern akan terlaksana maksimal karena adanya peran kapal destroyer. Kapal destroyer bersama frigate akan membentuk sebuah unit yang mampu menembakkan senjata secara simultan, tepat ke sasaran, maka probabilitas serangan yang merusak lawan akan menjadi lebih besar. Pemusatan platform adalah menggabungkan daya tembak rudal dari kekuatan yang didistribusikan secara luas. Saat berbagai platform meluncurkan senjata, kontribusi tembakan mereka bergabung untuk menumbuhkan salvo agregat keseluruhan yang diarahkan ke target bersama. Metode pengumpulan daya tembak rudal ini dapat menjadi inti dari taktik tempur armada di era modern. Selain itu, fregat modern dan kapal destroyer mempunyai pertahanan udara yang kuat sehingga mampu melawan ancaman dari jet tempur musuh. Dan saat ini kapal perang Indonesia masih lemah dalam menangani serangan udara musuh. Misalnya saat militer Indonesia hendak melakukan operasi amfibi, dalam perjalanannya di lautan, mereka tentu akan dihadang unsur udara musuh. Jika kapal perang yang mengawal lemah dalam pertahanan udara, maka armada itu bisa saja ditenggelamkan lawan. Hal ini akan membunuh puluhan ribu prajurit dan menghilangkan kesempatan Indonesia menyerang lawan dalam operasi amfibi.
kapal destroyer bisa mencegah hal buruk itu terjadi. Sekaligus ia bisa menyerang unsur musuh yang ada di permukaan, bawah laut hingga daratan dengan berbagai rudalnya, sehingga kesempatan untuk memenangkan pertempuran akan terbuka lebar. Indonesia tahu akan hal ini, tapi apa daya, anggaran untuk membeli kapal destroyer belum sepenuhnya cukup. Cara paling masuk akal ialah mencari hibahan atau gratisan kapal destroyer dari negara lain. Mengingat kondisi Indo-Pasifik yang tengah panas dengan agresivitas Cina, Jepang berniat untuk memberikan kapal destroyer kepada Indonesia, asalkan Indonesia mau membeli setidaknya 6 atau 8 unit kapal frigat kelas Mogami. Jika negosiasi pembelian untuk frigat Mogami selesai, Jepang juga harus menyediakan kapal perang bekas secara gratis, dan kapal perusak Abu Kuma Class akan menjadi kandidat kuat untuk diberikan kepada Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang besar untuk Indonesia. Pada situasi di mana Indonesia membutuhkan kapal frigat, Indonesia juga membutuhkan kapal perang destroyer untuk melengkapi kekuatan laut. Kesepakatan dengan Jepang terkait frigat kelas Mogami akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia untuk mendapatkan keduanya demi meningkatkan kekuatan laut Indonesia.